katanya, rumah adalah tempat paling aman. Tapi malam itu, rumah berubah menjadi tempat yang paling asing. Aku selalu percaya pernikahan kami adalah benteng. 10 tahun membangunnya dengan doa, kesabaran, dan pengabdian utuh. Aku mengenal setiap helai rambut suamiku, hafal aroma tubuhnya. Aku mencintai setiap sudut wajahnya saat ia terlelap. Dia adalah poros duniaku, pria yang aku pilih untuk menjadi saksi seluruh hidupku. Malam itu, ia tidur tenang di sampingku, napasnya teratur, seolah tak ada beban yang ia sembunyikan. Ponsel itu bergetar, notifikasi WhatsApp masuk di jam tidak wajar. Dini hari, biasanya aku tak peduli. Aku menghormati ruang pribadinya, tapi malam itu, rasa dingin menjalar dari kaki hingga dada. Jantungku berdegup tak keruan. Firasatku mencoba meneriakkan sesuatu yang tak ingin ku dengar. Di balik layar cahaya itu ada percakapan. Bukan pekerjaan, bukan bisnis. Itu kata-kata manis yang seharusnya milikku. Ada candaan akrab, perhatian kecil yang dulu ia berikan padaku. Kini, ia berikan pada orang asing. Aku terus menggulir chat itu ke atas. Setiap kata yang kubaca terasa seperti sayatan sembilu di ulu hati. Aku melihat suamiku, pria yang kubanggakan, teladan anak-anakku, membagi dunianya dengan wanita lain. Ia tertawa di sana, berkeluh kesah di sana, memberikan hatinya di sana. Saat aku di sini, memastikan keperluan rumah tangganya terpenuhi. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga aku sulit bernapas. Aku ingin berteriak, melempar ponsel itu, membangunkan dia dan memaki wajahnya. Tapi aku terdiam, aku membeku. Tiba-tiba, anak kami yang paling kecil bergerak di tempat tidurnya, merintih sedikit dalam tidurnya. Suara itu menarikku kembali ke kenyataan yang paling pahit. Aku menoleh ke arah anakku, lalu kembali menatap suamiku. Pria ini, pria yang paling aku cintai, adalah pria yang paling mampu menghancurkanku dengan cara paling hina. Aku menyadari satu hal malam itu. Kepercayaan 10 tahun bisa hancur hanya dalam 10 detik melalui sebuah aplikasi di ponsel. Aku melihat diriku di cermin dalam kegelapan. Seorang istri setia yang kini merasa seperti seonggok sampah yang tidak berharga. Pagi harinya, ia bangun seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap memintaku menyiapkan sarapannya, mencium keningku sebelum berangkat. Tapi setiap sentuhannya kini terasa seperti racun. Setiap kata manisnya kini terdengar seperti kebohongan yang sangat busuk. Saat aku mencoba bertanya pelan, mencoba membuka celah agar ia jujur, tanpa harus aku tunjukkan buktinya, dia justru menyerangku balik. Aku berdiri di balik jendela, menatap mobilnya yang pergi menjauh. Aku menyadari satu hal. Perang ini baru dimulai. Ini bukan tentang dia dan wanita itu. Ini tentang aku, tentang bagaimana aku bisa bertahan hidup setelah dikhianati. Aku menjadi orang yang tidak kukenal. Aku menjadi seorang pengintai di rumahku sendiri. Di saat anak kami sudah tidur lelap, aku seringkali terjaga hanya untuk menunggu suami lengah. Aku merasa kotor. Aku merasa rendah setiap kali aku mencoba meretas kata sandinya yang kini sudah ia ubah. Pernah suatu malam saat ia mandi, aku berhasil meraih ponselnya yang tertinggal. Jariku gemetar, keringat dingin membasahi punggungku. Aku hanya punya waktu beberapa detik untuk melihat percakapan itu. Nama wanita itu kini disamarkan dengan nama rekan kerja pria. Betapa rapi dia menyusun kebohongan ini. Betapa teganya dia menganggapku begitu bodoh, hingga bisa dikelabui dengan trik murahan seperti itu. Yang paling menyedihkan adalah ketika aku harus tetap tersenyum di depan anak-anak. Aku harus tetap menyuapi mereka, memandikan mereka, dan menjawab pertanyaan polos mereka tentang kenapa ayah pulangnya malam terus. Aku menelan semua pahit itu sendirian. Aku tidak ingin anak-anakku melihat ibunya hancur. Aku mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Aku memeriksa tagihan kartu kreditnya, mencatat jam keberangkatannya, dan aku mulai menyadari pola-pola yang menyakitkan. Ada jam-jam yang hilang
di mana ia bilang sedang lembur. Tapi hatiku tahu, ia sedang berada di tempat lain. Aku mencoba untuk tetap melayaninya dengan baik. Aku memasakkan makanan kesukaannya. Aku dandan lebih cantik. Aku mencoba memulai obrolan hangat. Tapi semuanya sia-sia. Perhatiannya tetap tertuju pada benda kecil di tangannya. Ia ada di depanku secara fisik, tapi jiwanya sudah berpaling. Kamu itu kurang kerjaan ya? Urus aja anak-anak. Jangan urus urusan kantorku. Kalimat itu seperti tamparan keras. Dia tidak hanya mengkhianatiku secara emosional, tapi juga merendahkan peranku. Dia membuatku merasa bahwa keberadaanku di rumah ini hanyalah sebagai pelayan yang tidak berhak tahu isi hatinya. Aku merasa tersesat dalam labirin ini. Semakin aku mencari tahu, semakin aku terluka. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku butuh kepastian. Aku butuh tahu seberapa dalam lubang yang telah ia gali. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dalam perang dingin ini. Karena setiap malam, air mataku adalah satu-satunya saksi. Saksi betapa hancurnya kepercayaan yang pernah kubangun setinggi langit. Sabar itu ada batasnya. Dan malam itu, batas yang kupelihara dengan darah dan air mata selama berbulan-bulan, hancur berkeping-keping. Bersama deru hujan yang membasahi bumi. Katanya, kebohongan serapi apapun akan tercium juga. Dan malam ini, aroma pengkhianatan itu memenuhi setiap sudut rumah kami yang mulai terasa seperti penjara. Suamiku pulang lebih larut dari biasanya. Jam di dinding sudah menunjukkan angka 11:45. Aku tidak di kamar. Aku tidak sedang berpura-pura tidur seperti malam-malam sebelumnya. Di tanganku, bukan lagi ponsel yang kusembunyikan, melainkan tumpukan kertas hasil tangkapan layar yang kucetak secara diam-diam. Bukti nyata bahwa dunia yang ia bangun di balik layar itu bukan sekadar bercandaan kantor. Ia melangkah masuk. Aroma parfum asing tercium samar saat ia melewati sofa. Ia tidak menyapaku. Ia bahkan tidak menatapku. Ia hendak melangkah menuju kamar dengan acuh. Seolah-olah aku hanyalah pajangan rumah yang tak bernyawa. Sebuah furnitur tua yang sudah biasa ia abaikan. Tapi langkahnya terhenti. Aku meletakkan kertis-kertis itu di atas meja makan dengan bunyi plak yang tajam. Mas, sampai kapan kita mau bersandiwara dalam sandiwara yang kamu buat sendiri? Kataku. Suaraku sangat pelan, sangat tenang. Namun aku bisa merasakan getaran hebat di ulu hatiku. Ia berbalik. Wajahnya mengeras seketika. Matanya menatap tumpukan bukti itu. Lalu menatapku dengan tatapan yang penuh amarah. Bukan rasa bersalah yang kulihat di matanya. Bukan permintaan maaf. Tapi kemarahan karena kenyamanannya terganggu. Kemarahan karena kedoknya telah kukuliti habis malam ini. Kamu lagi-lagi cek HP aku, bentaknya. Suaranya menggelegar, mencoba mengalahkan suara hujan di luar. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu cuma istri yang bisanya curiga. Kamu yang bikin suasana rumah ini jadi kayak neraka. Air mataku jatuh. Kali ini bukan karena sedih yang meratap, tapi karena amarah yang sudah mencapai puncak tertingginya. Aku berdiri, menantang tatapannya. Aku tidak akan menunduk lagi. Aku siapa? Aku adalah wanita yang melahirkan anak-anakmu. Aku adalah wanita yang menjaga kehormatan rumah ini, mencuci pakaianmu, memastikan makananmu siap, sementara kamu sedang tertawa dan membagi kasih sayang dengan wanita lain. Aku diam selama ini, bukan karena aku bodoh, Mas. Aku diam karena aku masih menghargaimu sebagai imamku. Tapi kamu justru mengginakin Jack harga diriku dengan chat-chat murahan ini. Kamu menganggap kesetiaanku sebagai sesuatu yang bisa kamu khianati kapan saja. Dia tertawa getir, sebuah tawa yang paling menyakitkan yang pernah ku dengar selama 10 tahun pernikahan kami. Ya, aku chat sama dia. Kamu mau tahu kenapa? Karena dia mendengarkanku. Dia tidak pernah menuntut seperti kamu. Kamu cuma tahu soal anak, soal uang, soal rumah. Kamu lupa caranya jadi istri yang menyenangkan bagi suaminya. Kata-katanya seperti belati yang ditusukkan tepat ke pusat jantungku, lalu diputar perlahan.
Dia melakukan gaslighting tingkat akhir. Dia menyalahkanku atas pengkhianatannya. Dia menggunakan kelelahanku dalam mengurus rumah tangga sebagai alasan legal untuk mencari kehangatan di pelukan orang lain. Di detik itu, aku merasa duniaku benar-benar kiamat. Pria yang dulu berjanji di depan ayahku akan menjagaku sampai maut memisahkan, kini adalah pria yang paling kejam, menghancurkan jiwaku. Aku tidak lagi memiliki energi untuk berteriak. Energiku habis terserap oleh rasa sakit yang luar biasa. Aku hanya bisa terisak, memeluk lututku di tengah ruang tamu yang terasa begitu luas dan dingin. 10 tahun, Mas. Bisikku di sela isak tangis yang menyesakkan dada. 10 tahun aku berikan seluruh masa mudaku, impianku, dan hidupku hanya untukmu. Kalau memang aku sudah tidak menyenangkan, kenapa kamu tidak bicara jujur? Kenapa kamu tidak menceraikanku saja daripada membunuhku perlahan-lahan dengan cara pengecut seperti ini? Dia terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, dia tidak membalas. Ia berdiri di dekat jendela, memunggungi aku, menatap hujan yang mulai mereda di luar sana. Keheningan yang mengikuti setelah itu jauh lebih menyakitkan. Keheningan itu mengonfirmasi bahwa segalanya memang sudah berakhir. Tiba-tiba, suara tangisan anak kami memecah ketegangan. Suara itu seketika menarikku kembali dari jurang keputusasaan. Aku teringat bahwa aku bukan hanya seorang istri yang dikhianati. Aku adalah seorang ibu yang menjadi pelindung bagi jiwa-jiwa polos itu. Aku bangkit dengan sisa kekuatanku yang terakhir. Aku menghapus air mataku dengan kasar, meski tanganku masih bergetar. Besok pagi, aku akan membawa anak-anak ke rumah ibuku, kataku dengan nada yang kini dingin, datar, dan benar-benar mati rasa. Silakan lanjutkan duniamu di ponsel itu, Mas. Puaskan dirimu dengan perhatian palsu di sana. Karena bagimu, kebahagiaan semu di layar kaca ternyata jauh lebih berharga daripada kehadiran nyata istri dan anak-anakmu. Aku melangkah melewati dia tanpa menoleh sedikit pun. Aku masuk ke kamar anak-anak, mengunci pintu, dan memeluk mereka erat-erat di tengah kegelapan. Malam itu, bukan hanya bumi yang basah oleh hujan, tapi seluruh fondasi hidupku telah tenggelam dalam air mata. Aku menyadari satu kenyataan pahit. Memperbaiki kepercayaan ternyata bukan hanya soal belajar memaafkan, tapi soal menyadari apakah pria yang berdiri di depanku ini masih memiliki hati yang layak untuk diperjuangkan. Ataukah aku sedang memeluk sebuah bangkai cinta yang sudah lama mati. Pagi setelah badai itu adalah pagi yang paling sunyi yang pernah kurasakan selama 10 tahun menempati rumah ini. Matahari terbit dengan cahaya yang pucat, seolah-olah ia pun enggan menyinari reruntuhan hati yang berserakan di ruang tamu kami. Tidak ada aroma kopi yang biasanya kuhirup, tidak ada suara candaan di meja makan. Yang ada hanyalah rasa hampa yang begitu pekat, hingga aku merasa seolah-olah sedang bernapas di dalam air. Aku mengemasi beberapa helai pakaianku dan anak-anak ke dalam koper kecil. Setiap kali tanganku menyentuh baju-baju itu, dadaku terasa sesak. Ini bukan sekadar pakaian, ini adalah simbol dari kehidupan yang sedang kuruntuhkan. Aku melihat Mas duduk di sudut meja makan, memegangi kepalanya. Ponsel yang semalam menjadi sumber petaka itu tergeletak begitu saja di hadapannya. Tak lagi ia sentuh, seolah-olah benda itu kini telah berubah menjadi bara api yang membakar tangannya. Ia tidak mencegahku saat aku menyeret koper melewati pintu depan. Ia hanya menatapku dengan mata yang merah. Mata yang menunjukkan campuran antara rasa malu, keras kepala, dan ketakutan yang mendalam. Aku mengungsi ke rumah ibuku. Di sana, di pelukan wanita yang melahirkanku, aku hancur seada-adanya. Aku menangis seperti anak kecil, menceritakan bagaimana laki-laki yang ia percayai untuk menjagaku justru menjadi orang yang paling kejam menikamku dari belakang. Ibuku tidak banyak bicara. Beliau hanya mengelus rambutku, memberikan kekuatan lewat doa-doa dalam diam yang ia panjatkan setiap sujudnya. Seminggu berlalu tanpa komunikasi.
Aku mematikan ponselku. Aku butuh waktu untuk bicara dengan diriku sendiri. Aku butuh mencari tahu, apakah aku masih ada setelah kita dihancurkan. Aku melihat anak-anakku bermain di halaman rumah ibu. Mereka tertawa tanpa tahu bahwa ayah dan ibunya sedang berada di ambang perpisahan. Dan setiap kali mereka bertanya, kapan ayah jemput? Jantungku rasanya seperti berhenti berdetak. Hingga pada malam ke-7, sebuah ketukan terdengar di pintu depan rumah ibu. Mas datang. Penampilannya berantakan. Wajahnya kuyu, janggut tipis mulai tumbuh tak teratur. Dan sorot matanya tak lagi tajam penuh amarah. Ia tampak seperti pria yang telah kehilangan dunianya. Kami duduk di teras belakang. Di bawah sinar lampu kuning yang remang-remang. Jarak di antara kami hanya 1 meter. Tapi rasanya seperti dipisahkan oleh samudra luas yang penuh dengan hiu kecurigaan. Aku salah, katanya. Suaranya serak, hampir menyerupai bisikan. Aku bodoh, aku egois, dan aku hampir membuang mutiara demi sebuah kerikil yang bersinar sebentar. Aku kehilangan arah. Aku hanya diam, menatap ujung kakiku. Kata-kata maaf tidak akan pernah cukup untuk menghapus ribuan chat yang telah kubaca. Kata maaf tidak akan pernah bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah ia injak-injak di bawah kakinya sendiri. Aku sudah menghapus semuanya. Lanjutnya, sambil meletakkan ponselnya di depanku. Aku sudah memblokir dia. Aku sudah keluar dari pekerjaan itu. Kalau memang itu yang harus aku lakukan, agar kamu percaya lagi, aku akan berikan semua akses media sosialku, ponselku, hidupku, padamu. Tolong, jangan bawa anak-anak pergi dariku. Aku menatap ponsel itu, benda kecil yang menjadi saksi bisu pengkhianatannya. Aku tidak mengambilnya. Aku justru mendorongnya kembali padanya. Mas, masalahnya bukan di HP ini, kataku. Air mataku mulai menggenang lagi. Masalahnya ada di sini. Aku menunjuk ke arah dadaku. Kepercayaan itu seperti kaca yang pecah. Kamu bisa menyambungnya kembali dengan lem yang paling kuat sekalipun, tapi retakannya akan selalu ada. Setiap kali aku melihatmu memegang HP, aku akan ingat chat itu. Setiap kali kamu pulang terlambat, aku akan merasa sesak lagi. Bisakah kamu hidup dengan istri yang selalu curiga padamu? Ia menangis. Pria yang selama ini jarang menunjukkan emosi, kini terseduh di depanku. Ia meraih tanganku, menciumnya lama sekali. Di detik itu, aku melihat ada kejujuran yang tulus dari penyesalannya. Tapi di sisi lain, aku pun merasakan ketakutan yang luar biasa. Memulai kembali berarti aku harus siap untuk terluka lagi. Bertahan berarti aku harus belajar memaafkan hal yang paling tidak bisa dimaafkan. Malam itu, aku tidak memberikan jawaban pasti. Aku tidak langsung pulang bersamanya. Aku menyadari bahwa proses penyembuhan ini tidak akan berjalan semalam atau 2 malam. Memperbaiki kepercayaan adalah perjalanan panjang, menembus puing-puing rasa sakit yang sudah terlanjur membekas. Aku menyadari bahwa cinta saja tidak cukup, dibutuhkan transparansi yang menyakitkan, kejujuran yang telanjang, dan kesabaran yang luar biasa dari seorang pria yang telah menghancurkan hati istrinya. Dan aku harus belajar mencari kekuatan untuk melepaskan beban masa lalu, demi masa depan yang mungkin masih bisa diselamatkan, atau demi diriku sendiri yang layak untuk kembali bahagia. Ada sebuah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah hancur. Kekuatan untuk menyusun kembali serpihan diri menjadi sesuatu yang baru. Setelah berminggu-minggu dalam kesunyian di rumah ibu, aku menyadari bahwa memaafkan bukanlah hadiah yang kuberikan untuk Mas. Memaafkan adalah hadiah yang kuberikan untuk diriku sendiri, agar aku tidak perlu lagi membawa beban benci yang melelahkan setiap kali aku bernapas. Malam itu, aku memutuskan untuk pulang. Bukan karena aku sudah melupakan apa yang terjadi. Bukan karena luka itu sudah sembuh total. Karena jujur saja, bekasnya akan selalu ada di sana. Aku pulang karena aku melihat ada penyesalan yang sanggup-sungguh di matanya. Dan aku memilih untuk memberikan satu kesempatan terakhir bagi kita. Rumah kami terasa berbeda,
saat aku melangkah masuk kembali. Tidak ada lagi suasana mencekam yang dulu menyelimuti setiap sudut ruangan. Mas menepati janjinya. Hal pertama yang ia lakukan adalah meletakkan ponselnya secara terbuka di atas meja ruang tamu. Ia melepaskan semua kata sandi. Ia mematikan semua notifikasi yang bersifat rahasia. Ia memberikan transparansi yang selama ini aku mohonkan tanpa aku harus memintanya lagi. Tapi kejujuran sejati ternyata bukan terletak pada akses ponsel. Kejujuran sejati ada pada keberaniannya untuk mengakui kerapuhannya. Kami mulai belajar untuk deep talk setiap malam. Tanpa gawai di antara kami. Kami bicara tentang kejenuhan yang sempat menghampiri, tentang rasa lelah yang tak terucapkan, dan tentang bagaimana kami sempat kehilangan arah dalam hiruk-pikuk rutinitas. Aku tidak meminta kamu percaya padaku. Detik ini juga, katanya pelan sambil menggenggam tanganku. Aku hanya minta izinkan aku membuktikan bahwa rumah ini adalah satu-satunya tempat aku ingin pulang. Aku menatap matanya. Kali ini tidak ada lagi labirin yang kulihat di sana. Hanya ada kejujuran yang telanjang. Aku belajar untuk melepaskan peran sebagai detektif. Aku belajar bahwa jika aku terus-menerus mencari kesalahan, aku tidak akan pernah punya ruang untuk melihat perubahannya. Aku memilih untuk percaya pada proses, meskipun trauma itu terkadang masih muncul seperti bayangan di sudut mata. Pernikahan kami kini tidak lagi sama seperti 10 tahun lalu yang penuh kepolosan. Pernikahan kami kini lebih kuat karena telah melewati api ujian. Kami tahu betapa mahalnya harga sebuah kepercayaan dan betapa murahnya ia bisa dihancurkan hanya oleh sebaris chat yang tak berarti. Aku melihat anak-anakku tumbuh dalam pelukan ayah yang kini benar-benar hadir untuk mereka. Bukan ayah yang fisiknya ada di rumah, tapi jiwanya berkelana di dunia maya. Aku melihat suamiku kembali menjadi sosok yang kukenal, bahkan lebih baik karena ia kini menghargai setiap detik keberadaanku. Waktu adalah tabib yang paling jujur. Ia tidak menghapus luka, tapi ia mengajari kita bagaimana cara hidup berdampingan dengan bekasnya. 1 tahun telah berlalu sejak malam badai itu. Malam di mana aku merasa duniaku kiamat. Sebuah gawai kecil hampir mengubur 10 tahun pengabdianku. Aku sering tidak percaya bahwa wanita yang duduk di sini hari ini, tersenyum tulus sambil menyesap teh, adalah wanita yang sama. Suamiku ada di halaman belakang, membantu anak kami memperbaiki sepeda yang rusak. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Ada yang berbeda dari caranya menatapku sekarang. Bukan lagi tatapan penuh rahasia, melainkan penuh rasa syukur. Tatapan pria yang tahu ia dapat kesempatan kedua. Pernikahan kami kini berdiri di atas puing-puing yang disusun kembali. Apakah sempurna? Tidak. Kepercayaan itu seperti porselen mahal yang pecah. Meskipun direkatkan dengan kejujuran, guratan retakannya akan selalu ada. Kadang, saat ia menerima telepon, jantungku masih cemas. Kadang, saat ia mendadak diam dengan ponselnya, bayangan chat masa lalu melintas seperti kilat. Tapi perbedaannya adalah, sekarang aku bicara, dan dia mendengar. Kami belajar bahwa transparansi bukan hanya soal memberikan kata sandi ponsel. Transparansi adalah tentang memberikan kata sandi menuju sudut-sudut paling gelap di hati kami. Kami mulai membiasakan diri untuk berbicara tentang hal-hal yang menyakitkan, tentang kejenuhan, tentang rasa takut, dan tentang keinginan-keinginan yang selama ini hanya berani kami simpan sendiri. Aku belajar untuk tidak lagi menjadi detektif di rumahku sendiri. Aku belajar bahwa mengawasi ponselnya setiap detik tidak akan mencegahnya untuk berkhianat jika memang itu niatnya. Sebaliknya, aku memilih untuk menjaga diriku sendiri. Aku menemukan kembali hobiku. Aku kembali merawat mimpiku yang sempat tertunda karena terlalu sibuk menjadi istri sempurna. Aku menyadari bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh kesetiaan suamiku, tapi oleh bagaimana aku menghargai diriku sendiri. Pesan moral yang kupelajari dari air mata ini adalah, pernikahan bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bagaimana kita saling membantu untuk bangun tanpa harus saling menyalahkan.
ia membuktikan janjinya. Ia tidak hanya menjauh dari gawai saat bersamaku, ia benar-benar hadir. Ia meletakkan ponselnya di atas meja ruang tamu setiap kali ia masuk ke rumah, membiarkannya tergeletak di sana sebagai simbol bahwa tidak ada lagi dinding di antara kami. Ia menyadari bahwa perhatian semu di dunia maya tidak akan pernah sebanding dengan hangatnya pelukan nyata. Aku melihat anak-anakku tumbuh besar dalam lingkungan yang kini jauh lebih sehat. Mereka mungkin tidak tahu apa yang terjadi setahun yang lalu, tapi mereka bisa merasakan bahwa ayah dan ibunya kini tidak lagi bicara dalam bahasa dingin. Mereka melihat kami saling menggenggam tangan. Mereka melihat kami saling mendengarkan. Dan itulah warisan terbesar yang ingin kuberikan pada mereka. Bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Untuk kamu yang mungkin sedang berada di posisi aku setahun yang lalu, yang sedang menatap layar ponsel suamimu dengan hati yang hancur, aku ingin bilang, jangan menyerah pada dirimu sendiri. Jika kamu memilih untuk memaafkan, pastikan itu bukan karena kamu takut sendirian, tapi karena pria itu memang layak untuk diperjuangkan. Dan jika kamu memilih untuk pergi, pergilah dengan kepala tegak, karena kamu telah memberikan yang terbaik. Air mata itu tidak sia-sia. Ia menyucikan pandanganmu, ia menguatkan jiwamu. Hari ini, saat aku menutup hari dengan doa, aku tidak lagi meminta agar suamiku setia. Aku meminta agar aku selalu diberikan kekuatan untuk jujur pada diriku sendiri. Karena pada akhirnya, kedamaian sejati bukan datang dari ketiadaan masalah, tapi dari ketenangan jiwa yang tahu bahwa ia telah berjuang dengan cara yang paling terhormat. Badai itu telah berlalu, dan di ufuk sana, pelangi itu nyata adanya. Ceritaku mungkin berakhir di sini, tapi perjuangan dalam setiap rumah tangga tidak akan pernah benar-benar usai. Dari setiap tetes air mata yang jatuh karena sebuah chat WhatsApp, hingga setiap langkah berat saat aku nyaris menyerah, aku belajar satu kebenaran pahit. Membangun rumah tangga butuh waktu bertahun-tahun, tapi meruntuhkannya hanya butuh waktu beberapa detik di ujung jari. Untuk kalian, para suami dan istri yang sedang mendengarkan ini, terutama kalian yang sudah memiliki buah hati yang menatap kalian dengan penuh kekaguman setiap pagi. Anak-anak kita tidak butuh ayah yang hanya ada secara fisik, tapi jiwanya terjebak dalam notifikasi ponsel. Mereka tidak butuh ibu yang matanya selalu sembab karena mencurigai setiap jerak-gerik pasangannya. Mereka butuh orang tua yang saling menghormati, yang tahu bahwa kejujuran adalah satu-satunya warisan yang tidak akan pernah habis termakan zaman. Ingatlah, di dunia ini, godaan akan selalu ada. Akan selalu ada seseorang yang tampak lebih mengerti daripada pasanganmu di rumah. Akan selalu ada percakapan yang terasa lebih manis daripada diskusi tentang tagihan listrik atau urusan sekolah anak. Tapi percayalah, semua itu hanyalah fata morgana. Jangan pernah menukar kebahagiaan sejati keluargamu demi validasi semu dari orang asing di balik layar. Jangan pernah menghancurkan kepercayaan yang sudah dipupuk belasan tahun hanya untuk rasa penasaran yang sesaat. Karena saat kepercayaan itu pecah, ia tidak akan pernah kembali sempurna. Kamu mungkin dimaafkan, tapi rasa sakitnya akan selalu membekas di setiap pelukan yang kamu berikan. Bagi para istri yang mungkin saat ini sedang merasakan luka yang sama denganku, yang sedang ragu apakah harus bertahan atau pergi, aku ingin berpesan, cintailah dirimu sendiri terlebih dahulu. Jika kamu memilih bertahan, pastikan itu karena ada komitmen perubahan yang nyata, bukan karena rasa takut akan kesendirian. Pernikahan yang sehat tidak butuh detektif. Ia butuh dua orang yang sepakat untuk saling terbuka tanpa ada rahasia di balik kata sandi. Ponsel di tanganmu bisa menjadi alat untuk membangun kerinduan, atau justru menjadi belati yang membunuh perasaan. Pilihan itu ada padamu setiap kali layar itu menyala. Jaga hatimu, jaga pasanganmu, dan yang terpenting, jaga mata anak-anakmu agar mereka selalu melihat kebenaran dan cinta di rumah ini. Karena pada akhirnya,
Harta paling berharga yang kita miliki bukanlah rumah yang megah atau tabungan yang melimpah, melainkan sebuah meja makan yang penuh tawa tanpa ada satupun rahasia yang disembunyikan di bawahnya. Cintai rumahmu sebelum dunia luar membuatnya terasa asing. Terima kasih sudah menemani perjalananku. Semoga ceritaku menjadi pengingat bagi langkahmu hari ini.